Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Kita akan mencoba LRT Jabodebek, tapi yang dari arah Jatimulya, Bekasi. Ya, kota Bekasinya ada di sini. Stasiun ini, Mbak, saya mau nanya, dari Jatimulya kan saya tadi. Ya, Saya boleh keluar sebentar ke situ? tidak bisa Bapak. Nggak bisa kalau ya? misalnya keluar nggak bisa masuk lagi. Oh gitu. Tapi Bapak kalau mau balik ke Jatimulya langsung naik ke peron 1. Oke. Saya mau nge-shoot yang itu. Apa JPM-nya belum dibuka ya juga? Oke. Makasih Mbak Dina. Baik, barusan kita berbicara sedikit dengan salah satu petugas yang ada di sini di sekitar gate keluar Duku Atas. Kemarin ada salah satu permintaan dari rekan kita untuk melihat JPM. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Di siang hari ini kita akan coba untuk ikut kembali ya, menggunakan LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya, Kabupaten Bekasi, lebih tepatnya berada di Tambun Selatan. Tidak ada eskalator yang di sisi sini, jadi kalau untuk naik ke atas bisa menggunakan lift ya di bagian tengah. Untuk naik ke atas disediakan akses bridge, disediakan sipak. Dan untuk yang ingin cepat di bagian tengah terdapat satu lift yang bisa dipergunakan bagi para difabel, para lansia, dan juga ibu hamil. Oke, kita sampai di atas. Selamat siang, Pak. Iya, saya mau ikut uji coba. Bapak, jadwal jam berapa? Mohon maaf. Jam 14.30. 14.30, yang sekarang 14.15 dulu. Oke. Bapak boleh silakan masuk, Oke. lihat-lihat dulu. Siap. Nanti masuknya belok kanan ya, Pak. Oke. 14.30. Oke. Silakan. Ini lift. Liftnya, Bapak. Oke. Saya mau video sedikit. Oh, silakan, Bapak. Hati-hati, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, Pak. Baik, ini adalah akses. Ya, ini adalah lift kalau mau turun atau naik. Tadi dijaga oleh Pak Yoga di bagian depan, kita disambut dengan baik dan Kita akan masuk ke ruangannya. Informatif, tinggal kita akan masuk ke dalam untuk melihat area lantai 1 dari Stasiun LRT Jabodebek Jatimulya. Seperti biasa, ruangannya sama dengan yang di Jatimulya. Maksudnya Harjamukti. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gate ya. Lebih tepatnya ada 8 gate, 1 untuk difabel. Jadi stasiun ini sudah dibuat untuk disesuaikan dengan para pengguna LRT Jabodebek. Juga disediakan survei kepuasan di bagian sini nanti pada saat setelah turun dari kereta. Siang, Mbak. Yes. Saya keretanya jam 14.30, masih belum ya? Boleh juga? Oke, saya bisa ke toilet. Satu orang satu kartu. Ada berapa gate ya? 7 ya? Iya, 7 ya. Satu buat difabel. Tampak di sini anak-anak dan juga orang tua. Oke, kita akan pakai kartu Batman. Cukup antusias. Ya, kita akan pakai lagi kartu Batman di sini. Karena cukup kuat. Saat ini di top up lebih banyak daripada kartu Superman. Ya, di sini bukan cuma orang dewasa, juga anak-anak antusias untuk mengikuti uji coba dari LRT Jabodebek. Ada tinggi anak-anak yang diperbolehkan ya untuk bisa lewat di gate ini. Kita lihat terlebih dahulu anaknya 90 cm. Oke. Untuk masuk ke arah stasiun menggunakan gate yang ini, kemudian untuk yang keluar menggunakan gate yang ada. Kita akan masuk ke dalam di belakang kita, tapi seharusnya bisa keluar masuk ya, harusnya. Kartu Batman diterima. Terdapat informasi yang cukup lengkap ya, di
Jatimulya ini. Di bagian dalam terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan, ya, termasuk fasilitas kesehatan, menyusui, kemudian ada toilet, ada musola, ya, seperti biasa. Ada tempat pengisian baterai handphone. Yang ini sama persis, jadi semua desain dari stasiun dibuat sama agar memudahkan para pengguna mengenali fasilitas-fasilitas dari area stasiun dengan baik. Lalu juga disediakan peta di sekitar sini. Lokasi dari stasiun Jatimulya berada di ini, kalau kita dari arah Khairil Anwar atau Bekasi Barat, ya, atau dari Joyo Martono, itu akan masuk lewat Grandika City atau Green Avenue di sekitar sini, pas di sekitar perempatan di samping Kali Malang. Lalu agak ke dalam dan berjalan ke arah stasiun. Nah, stasiunnya ada di sini. Sedangkan yang dari arah sini, ini dari arah Tambun atau daerah Cibitung. Dari arah atas, ini utara, itu dari arah Bulak Kapal, ya. Kita akan naik ke atas. Kita akan lihat di peta ini tentang perjalanan kita hari ini menggunakan line Bekasi dari arah Jatimulya menuju ke arah Duku Atas. Nah, stasiun-stasiun yang akan dilewati Jatimulya sendiri yang berada di samping depo, kemudian juga ada stasiun berikutnya yaitu Bekasi Barat. Di sini nanti para penumpang yang dari arah Pekayon dan seterusnya Rawapanjang, Kayu Ringin dapat menggunakan stasiun tersebut untuk menuju pusat kota Jakarta. Lalu ada stasiun Cikunir 2, ini berada di persimpangan tol, ya, simpang susun tol. Kemudian lagi ada Cikunir 1. Untuk akses Cikunir 1 bisa menggunakan Jalan Caman Raya. Cikunir 2 masih lewat komplek perumahan saat ini. Lalu ada Jati Bening Baru di mana mengcover untuk para penumpang dari arah Jati Cempaka, Kapin Raya, Jati Bening untuk bisa menuju ke arah Jakarta dan sebaliknya. Selebihnya nanti stasiun berikutnya akan ketemu adalah stasiun Halim. Stasiun Halim tidak bisa keluar kemana-mana kecuali ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Halim. Stasiun ini memang dibuat untuk diintegrasikan dengan stasiun KCIC, tapi mungkin saja keluar dari stasiun Halim menuju ke arah Cawang hanya saja ada stasiun Cawang, ya, yang lebih memadai untuk bisa dipergunakan untuk turun. Lalu seperti biasa akan terus stasiun Ciliwung, Cikoko, Pancoran, dan akan lewat di belokan atau longspan masuk ke Rasuna Said, ketemu stasiun Kuningan, Rasuna Said sendiri, serta stasiun Setiabudi. Paling akhir kita akan turun di Duku Atas, ya, kemudian akan kembali ke arah Jatimulya. Duku Atas sendiri sebenarnya saat ini sedang disambungkan ke arah stasiun KRL Sudirman yang ada di seberang Kali Ciliwung dan juga di seberang Waduk. Sedangkan dari stasiun Sudirman bisa menuju ke MRT. Menggunakan eskalator. Ini adalah rangka-rangka dari bagian atap stasiun dan dindingnya sekalian terbuat dari baja. Cukup kokoh dan sangat kuat. Oke, di bagian atas kita sudah dapati calon pengguna kereta. Selain itu juga terdapat anak tangga, ya, untuk naik dari bawah. Platform screening door yang cukup tinggi. Jadwal kita ini 15.04, sekarang 2.26, ya. Nanti kita akan tunggu. Terdapat informasi jadwal kereta. Oh, sudah ada keretanya. Berarti kita sudah bisa naik. Ya, di bagian atas atapnya menggunakan warna hijau sebagai ciri khas dari line Bekasi. Oke, perfect.
Oke, kita sudah berada di dalam rangkaian dan kita akan bergerak ke arah depan di sini. Sama dengan kereta transit lainnya TS05, hari ini kita naik dari Jatimulya menuju ke arah Duku Atas. Tidak ada masinis karena sudah menggunakan GOA level Kita naik 3 TS05. atau Grade of Automation Level 3, di mana kereta akan sepenuhnya dikendalikan oleh OCC, Operation Control Center, yang ada di Jatimulya. Ya, dekat sini sih sebenarnya, di sekitar depo LRT Jabodebek. Tampak para penumpang lumayan banyak hari ini untuk uji coba dari kota Bekasi, dari Kabupaten Bekasi lebih tepatnya, walaupun berada sedikit jaraknya cukup dekat dari kota Bekasi, yaitu di Grandika City. Apa yang menarik di dalam rangkaian kereta ini adalah kereta ini buatan Inka, produk Indonesia, kemudian Buatan tidak Inka. ada tiang di bagian tengah. Itu membuat space lebih lebar bagi para penumpang. Dan di dalam ruang ujung kabin non masinis Di Duku Atas. itu terdapat kamera. Kita baru saja sampai di Duku Atas. Dan kita akan kembali lagi ke arah Jatimulya. Para Secara penumpang dari arah keseluruhan, Jatimulya tadi. Jadi uji coba hari kedua di hari Minggu. Diinformasikan kepada seluruh penumpang untuk keberangkatan kereta selanjutnya menuju stasiun Jatimulya. Terima kasih. Kasih Mas. Ya, tadi kita juga melewati lengkung atau tikungan yang sempit di perempatan Kuningan. Semuanya lancar, tidak ada masalah ya, dengan kecepatan kurang lebih 20 km per jam. Waktu tempuh dari Jatimulya sampai ke Duku Atas kurang lebih 1 jam, karena ada berhenti Di Duku Atas beberapa sendiri lokasi agak ada lama. 3 tempat turun atau exit. Diinformasikan kepada seluruh penumpang untuk keberangkatan kereta selanjutnya menuju stasiun Jatimulya. Terima kasih. Keretanya akan kembali ke Kita akan Jatimulya. pindah peron untuk kembali ke Jatimulya Bekasi. Tapi kita akan sholat dulu di bawah ya. Duku Atas sendiri ada 2 peron. Ini adalah besi-besi dari rangka stasiun Duku Atas. Peron yang pertama itu untuk Dan kedatangan, kita berada sedangkan di peron yang kedua untuk ketinggian. keberangkatan kembali ke Jatimulya ataupun ke Harjamukti. Ini adalah Waduk Setiabudi. Kemudian di sana ada Jembatan penyeberangan multiguna. Kita coba akan turun di sekitar sini sebentar, keluar. Ini untuk tapping. ada gate yang disediakan untuk keluar ke Duku Atas, apakah halte Transjakarta atau nanti MRT Jakarta lewat JPM. Kita tanya petugasnya. Mbak, saya mau nanya, dari Jatimulya kan saya tadi, Ya, saya boleh keluar sebentar ke situ? tidak bisa Bapak. Nggak bisa Kalau ya? misalnya keluar nggak bisa masuk lagi. Oh, gitu. Tapi Bapak kalau mau balik ke Jatimulya langsung naik ke peron 1. Oke. Saya mau nge-shoot yang itu. Apa JPM-nya belum dibuka ya juga? Oke. Makasih Mbak Dina. Baik, jadi kita tidak bisa keluar di hari ini, hari uji coba kedua, tahap 2. Mudah-mudahan esok Yuk, sudah kita bisa. akan sholat dulu. Jadi sementara kita akan naik lagi ke atas Iya, bisa masuk untuk lagi. lanjut ke Jatimulya, Kita masih uji coba. kembali ke Kalau bedu mah Bekasi. bebas. Di bagian atas ini adalah peron 2. Peron ini untuk keberangkatan stasiun Jatimulya ataupun Harjamukti. Tidak banyak ya, cukup simpel di sekitar sini. Tujuannya hanya line ke Jatimulya ataupun ke Harjamukti. Di ujung sana itu adalah BNI 46, kemudian ada landmark ya, gedung landmark.
Nah, kereta akan melakukan manuver di sana untuk putar balik dan akhirnya masuk ke peron 2 untuk kembali ke arah Bekasi ataupun ke arah Cibubur. Iya, ada yang sholat bener. Baru nyampe sholat. Ini adalah stasiun Duku Atas LRT Jabodebek, stasiun paling akhir, cukup besar dan cukup megah. Kemudian warnanya di bagian dalam juga lebih soft dibandingkan dengan warna dari akses bridge-nya, orange-nya. Harjamukti, penumpang diharap untuk bersiap-siap. Harjamukti. Oke, kereta untuk ke Harjamukti sudah datang, jadi para penumpang diharapkan untuk naik. Dan informasinya adalah ini rangkaian terakhir untuk menuju Harjamukti di hari tes kedua. Diinformasikan kepada seluruh penumpang untuk keberangkatan kereta selanjutnya menuju stasiun Harjamukti. Terima kasih. Last call ya kalau di bandara. Di bagian atas kereta itu buat AC, kompresor AC. Nah, kita akan melihat ke arah ujung. Biasanya kita melihat dari bawah, kali ini kita melihat dari atas ya. Di sana terdapat trek ke arah Jalan Jenderal Sudirman atau ke arah gedung BNI, tapi hanya sampai di ujung Duku Atas ya. Hanya saja trek tersebut masih belum dilanjutkan karena secara rencana akan terus ke arah Slipi dan ke arah Grogol. Mudah-mudahan fase 2 termasuk yang ke arah Bogor dilanjutkan setelah suksesnya LRT Jabodebek yang ini. Ini Transit 08 akan bergerak ke arah Harjamukti. Kita berada di rangkaian kereta. Baik, kita sudah naik kereta kembali menuju ke arah Jatimulya. Dan kita ukur speed dari si kereta. Di dalam kereta sendiri kita merasakan kecepatan di sekitar HR Rasuna Said di 50 sampai 60 km per jam. Sebentar lagi kita juga akan sampai di tikungan arah Gatot Subroto dari HR Rasuna Said yang menanjak. Speednya di 21 sampai 22 km per jam nih, 21 km per jam ya. Pada saat si kereta nanjak ke atas lalu nanti akan berbelok ke arah timur. Sama dengan yang kemarin kita naiki kereta ke arah Harjamukti. Jadi secara keseluruhan perjalanan kereta cukup lancar. Di bagian sini di tikungan yang 90 derajat tidak ada pembatas dari U-shape girder di bagian tengah. Mungkin untuk membuat konstruksi benar-benar rapat satu sama lain dan kuat. Ujung kereta kita bisa lihat di bagian depan sana menuju ke arah stasiun berikutnya Pancoran. Rangkaian kereta ini tidak dibungkus dengan plastik, baik itu lantainya ataupun tempat duduk ya. Jadi semuanya sudah kita coba dengan baik, si tempat duduk dan juga lantai. Di sana ada gedung huruf E ya, itu sebuah data center kalau tidak salah. Edge. Di bagian pintu ada tanda tadi ya. Tanda itu adalah informasi bahwasanya di sana bisa ditaruh kursi roda ataupun sepeda, ataupun ada 4 benda yang bisa ditaruh di sekitar situ. Baik, kita akan berjalan ke arah depan. Petugas kebersihan di sini sama dengan yang ada di KRL karena ini juga di bawah komando KAI. Jadi semuanya memiliki standar kebersihan yang harus sama dengan KAI, mungkin bahkan lebih baik. Untuk sambungan antar gerbong di sini menggunakan model akordion seperti itu yang kita lihat di bis-bis Transjakarta yang panjang. Bisa disandari juga. Secara lebar kereta ini kurang lebih 2,65 meter. Memang agak lebih kecil dibandingkan dengan MRT ataupun KRL, tapi ini cukup memadai untuk sebuah LRT dan membawa banyak penumpang dengan nyaman.
Di bagian luar kita baru saja melihat sebuah lapangan yang cukup luas setelah stasiun Pancoran. Lapangan ini adalah casting yard dulunya atau tempat pencetakan beton-beton dari girder-girder yang membuat jembatan atau layang dari LRT Jabodebek yang kita pakai saat ini, di mana relnya ditempatkan. Bagian bawah ini lapangan bola di Aldironnya. Kita baru lihat yang ini nih. Baru kali ini kami melihat ada lapangan bola hijau 2 seluas ini di Aldiron. Biasanya kita hanya melewati dari sisi luar ya. Dan dulu sempat jadi tempat go-kart di sana. Sehabis dari stasiun Pancoran ini kita akan mengarah ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cikoko. Di stasiun Cikoko sendiri merupakan stasiun yang terintegrasi dengan BRT atau Transjakarta, kemudian juga dengan KRL ya, KRL Depok ataupun KRL dari Tebet Manggarai. Nantinya para pengguna KRL tidak lagi harus ke Manggarai yang dari Depok Bogor, untuk ke Gatot Subroto bisa turun di stasiun Cawang, kemudian naik LRT Jabodebek stasiun Cikoko. Kita akan ke arah depan. Cukup kotor ya, mungkin tadi para pengguna dari bawah mungkin ya, di sekitar duku atas. Ibunya lirik. Di bagian atas ini informasi juga cukup lengkap dan dinamis. Informasinya berubah-ubah, stasiun yang akan dilewati semacam display. Lalu juga informasi mungkin ada exit turun lewat mana, anak tangga dan seterusnya tentang stasiun yang akan dikunjungi. Baik, ini sudah sampai di Cikoko. Di sini para penumpang bisa turun, kemudian bisa pindah moda transportasi ya. Di hari ini saya juga baru tahu, kirain itu hanya untuk stasiun Harjamukti, kemudian stasiun Duku Atas ataupun stasiun Jatimulya. Tadi beberapa penumpang turun di sini, nampaknya bisa langsung ke stasiun KRL nanti di bagian bawah, ataupun naik Transjakarta, apakah itu ke arah Pancoran atau kembali ke arah Cawang. Nah, kalau kita perhatikan memang ada irisan dengan jurusan Transjakarta yang ada dari Cawang misal ya ke arah Kuningan dengan LRT Jabodebek, tapi tidak banyak lah ya. Mungkin nanti tinggal dioptimalkan seperti itu. Oh, ternyata di samping Menara Saidah ada mobil yang berdebu ya. Cukup lama ditaruh di situ. Berikutnya stasiun Ciliwung. Stasiun ini tidak berada jauh dari stasiun Cikoko, persisnya di samping Kali Ciliwung. Di bawahnya ada stasiun pengisian bahan bakar umum Shell. Di bagian bawah ini Kali Ciliwung yang cukup kering karena saat ini musim kemarau, dan juga akses jalan inspeksi yang menyempit di bagian tengah. Dan akses tersebut nampaknya hanya bisa setengah jalan untuk kendaraan-kendaraan ataupun juga alat-alat berat yang dipergunakan untuk operasional dan pemeliharaan sungai. Baik, kita akan memasuki stasiun Cawang. Stasiun ini lebih besar dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya. Terdapat 4 trek atau 4 peron nampaknya ya. 4 peron. Kita masuk di jalur yang agak ke tengah. Kalau yang Cibubur bagian kanan, bagian pinggir dari atau bagian selatan dari si stasiun LRT Jabodebek Cawang. Sama di sini terdapat platform screening door yang cukup tinggi dan pengamannya tentunya lebih baik dibandingkan dengan listrik aliran atas seperti MRT. PSD-nya atau pintu otomatisnya agak lebih rendah memang dibandingkan dengan yang ini. Untuk LRT Jakarta kita juga lihat itu cukup tinggi.
Hal itu karena di sini terdapat listrik aliran atas atau listrik aliran bawah, di mana ada rel ketiga yang warna putih atau yang aluminium nampaknya ya, terbuat aluminium di dekat rel yang dua ini. Rel tersebut berfungsi mengalirkan listrik sebagai jatuh daya dari penggerak kereta LRT Jabodebek, termasuk LRT Jakarta. Nah, kembali keluar dari stasiun Cawang, di sini terdapat banyak pencabangan, kemudian juga hubungan antar rel. Baik, untuk sisi Bekasi Barat ya, kita sudah sampai di sekitar stasiun ini. Stasiun Bekasi Barat sendiri terhubung secara langsung dengan Revotown Mall ya, menggunakan Sky Bridge ataupun jembatan udara, karena ada masukan dari salah satu komentator Honda Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jembatan udara yang menghubungkan stasiun Bekasi Barat LRT Jabodebek dengan Revotown. Hal itu untuk memudahkan pengguna dari arah Pekayon tidak menyeberang, tapi masuk mall dan langsung ke arah stasiun Bekasi Barat. Walaupun sebenarnya Bekasi Barat punya akses satu lagi yang dari arah apartemen Mutiara. Kita sudah sampai di Jatimulia kembali. Di bagian ujung sana itu ada gedung KAI, kemudian juga ada depo. Nah, setelah dari stasiun ini relnya juga masih terus tersambung Stasiun ke juga arah depo dilengkapi dan dengan banyak peta cabangnya. jaringan kereta Kita turun ke bawah. perkotaan Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, kita akan lihat yang untuk LRT Jabodebek menggunakan garis warna biru dan hijau ini. Dari Duku Atas, Setiabudi, Cawang, Ciliwung, TMII Halim yang tadi ke arah Haryamukti, kemudian Halim ke arah Jatimulia. Nah, ada yang menarik di sini ya, Halim ke arah Velodrome. Ya, itu adalah Ada plan sambungannya. dari kelanjutan LRT Jakarta ke LRT Jabodebek di Halim. Mudah-mudahan terrealisasi. Kita akan coba liftnya turun ke bawah karena kita sudah mencoba tangga. Kali ini mungkin agar lebih cepat. Liftnya menggunakan pintu kaca dan juga sedikit dilapis seperti itu. Ya, tadi akses menuju ke atas memang agak tinggi. Oh, liftnya cukup cepat ternyata sampai di bagian bawah. Kalau di gedung ini kurang lebih 2 lantai lah ya. Baik, kita sudah sampai di bagian bawah. Di depan sana terdapat area parkir yang bisa dipergunakan oleh para penumpang LRT Jabodebek. Hari ini parkir masih Rp0. Kita belum tahu besok ya setelah dioperasionalkan apakah akan naik atau mungkin ada batas tertentu, misal maksimal 15.000 atau 10.000 untuk kendaraan yang parkir. Terdapat sehingga parkir para sepeda di pengguna sekitar sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal ditaruh sepedanya ya. pengguna LRT tinggal parkir di sini dan naik LRT menuju ke pusat kota Jakarta. Oke dan modern. Ini parkir sepeda ya tadi ya. Untuk lahan parkir kita lihat di sini cukup tersedia bagi para calon penumpang yang mungkin akan menguji coba hari ini. Cuman nanti kalau misalnya sudah mulai banyak penggunanya, perlu satu lahan parkir khusus ya, untuk terdapat juga parkir untuk kendaraan roda 2. Siang Mas, nanti kalau misalnya besok udah operasional parkirnya masih di tempat yang sama? Iya, masih. Oh sama. masih ya. Apa ada lahan khusus nantinya kalau misalnya banyak Kalau untuk penambahan nanti kayaknya waduk ini akan jadi ini. tempat parkir? Iya, Oke. daratan. Kalau nggak salah nih jadi apartemen ya yang di sini nih. Oh ini. Yang sebelah. Oke, siap. Iya, tapi ada undangan nggak? Iya, kalau untuk besok untuk umum. Nah, besok aja ya. Dari sekarang yang undangan. Daftar dulu. Baik, kurang lebih demikian perjalanan kita hari ini sampai kembali ke Jatimulia dari titik awal tadi stasiun LRT Jabodebek Jatimulia di kota Tambun ya, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Semoga warga Bekasi dapat
manfaat yang Kita lebih akan banyak masuk ke dalam. nantinya sebagai alternatif moda transportasi menuju pusat kota Jakarta. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.